Kalau saya mengutip perkataan Ustadz Al-Maher At-Tuwalibi, tolol itu gratis, tapi jangan kau borong semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ya akhi ya ukhti. Semoga kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya baru dengar kata sakit agil sirot. Saya mengatakan sakit agil sirot yang melarang umat untuk sholat tarawih dan Idul Fitri di rumahnya masing-masing. Emang ini sakit sirot ini, emang dia siapa yang ngelarang kita? Naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan ikuti ulama-ulama, kiai-kiai yang bangsat, yang menyesatkan umat. Itu sungguh, kalau kita mengikuti mereka, kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ingat, sakit agil sirot bukan pemimpin kita, bukan aswaja, bukan ahlul sunnah wal jamaah. Jangan diikuti sakit agil sirot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Menghadapi orang-orang seperti ini memang repot ya. Pemuda punya ilmu agama kagak, ngomentari ulama, ini repot sekali. Repot sekali. Kalau orang yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh, dirinya minim ilmu pengetahuan agama, ya, kalau tidak sadar, itu memang repot sekali untuk mengingatkannya. Bagaimanapun fakta dan realita kita suguhkan kepada orang-orang seperti ini sulit sekali. Karena kalau dalam bahasa Arab itu jahlun murakkab, bodoh yang dilipat gandakan, itu keluar dari kebiasaan manusia yang suka berpikir, yang punya ro'yun. Orang seperti ini sudah menghilangkan akalnya, sudah menghilangkan ro'yunnya, tidak mau paham apa yang diucapkan oleh ulama. Kalau saya mengutip perkataan Ustadz Al-Maher At-Tuwalibi, Ustadz As-Soni Al-Erinata, tolol itu gratis, tapi jangan kau borong semua. Sulit untuk mengingatkan orang-orang seperti ini. Udah ada MUI, udah ada ulama, udah ada ormas Islam, masih saja ingin ngomong bagian. Oke, kalau yang sesuai dengan kapasitasnya. Ini siapa? Nyebut ahlus sunnah wal jamaah pun ahlul sunnah. Sejak kapan ahlun dengan sunnah ketika mau digabungkan ada alif lam? Ahlul sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Ini bukti kebodohannya. Dia sangit ngakil siroj. Katanya dengan pede, Allahu Akbar. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi pangtadirus sa'ah. Ketika ada satu urusan yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya, pangtadirus sa'ah, maka tunggulah kerusakannya. Ya, orang ini kan bukan ulama, saya yakin juga bukan santri yang gandrung mempelajari ilmu agama, kemudian dia ngeritik ulama akibat statementnya. Katanya ketika situasi hari ini cukuplah di rumah, sholatnya di rumah, jangan kemudian kita berkumpul-kumpul yang banyak, jangan mudik. Itu ya, itu
Kiai Said Akil bukan menjelma sebagai ketua Nahdlatul Ulama. Ya, bukan hanya satu, beliau itu mewakili dari NU. Ada LBM, Lembaga Bahsul Masail, NU. Tidak boleh kemudian kita kumpul-kumpul, ya. Tidak boleh ada keramaian, termasuk di dalam kegiatan-kegiatan peribadatan. Orang awam pasti kaget. Sholat Jumat biasanya kita biasa. Ya, tarawih ketika bulan puasa biasa. Kenapa sekarang ada yang melarang? Bukan melarang untuk ketidakmaslahatan. Melarang itu untuk kemaslahatan. Itu pun yang berada di jalur zona merah. Sudah tidak bisa kemudian kita susah untuk waspada lah. Zona merah itu rentan sekali penyebaran penyakit yang kita sudah ketahui, virus yang sudah kita ketahui. Kalau Anda berada di jalur zona kuning, zona hijau, masih aman, ya wajib tetap sholat Jumat, tetap wajib, ya. Lebaran merayakan bersama keluarga ketika berada di zona hijau tetap boleh. Jangan-jangan kemudian kita menutup kecerdasan, menutup kemudian keterbukaan pemikiran. Banyak kan yang kemudian menyerang NU karena statement kayak Said Akil Siraj, padahal itu dipotong-potong. Di zona mana yang tidak boleh itu? Kalau Anda berada di zona merah, Jakarta misal, yang sudah akut, itu kan untuk kemaslahatan Anda semua. Oke, kita turutilah aturan main pemerintah untuk hari ini. Bukan untuk menyelamatkan hanya Anda seorang yang ngotot. Anda melakukan kekeliruan yang ruginya, oke, kalau hanya Anda seorang gak jadi soal, silahkan. Tetapi kan urusannya kemudian bakal merugikan banyak orang. Ketika Anda tidak waspada menjadi orang kesana kemari berkumpul-kumpul seenaknya, kemudian kebetulan Anda tertular virus itu, maka Anda itu sudah merugikan banyak orang. Dan jelas kaidah usul fikihnya. Banyak yang membahas juga. Saya sudah berapa kali mengucapkan ini. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Menolak kemadaratan itu lebih baik daripada berbuat kebaikan. Ada kan tuh satu lagi di dalam mobil di Jakarta. Cari-cari dia tuh masjid yang buka hari Jumat, pengen Jumatan. Jelas-jelas Jakarta zona merah. Bukan kemudian kita tidak menyukai sholat berjamaah, sholat Jumatan. Bukan itu. Tetapi untuk kebaikan kita semua. Udah itu. Untuk kebaikan kita semua. Gak mungkin Islam melarang untuk kita tidak baik. Gak mungkin Islam melarang, untuk kita mawas diri. Untuk kita menjaga diri. Justru Islam melarang untuk kita mencelakakan diri sendiri. Gak boleh. Misal kita di Jakarta nih tinggal, jelas-jelas zona merah, rawan tuh di sana. Karena semangat keagamaan kita menggebu-gebu hari Jumat, cari tempat Jumatan di Jakarta, ingin beribadah kepada Allah. Katanya. Karena kalau tidak Jumatan 3 kali, ya udah kita kufur. Sulit orang awam itu. Anda kalau merasa awam udah aja taklid gitu loh. Taklid udah jelas ada yang penanggung jawab fatwa-fatwa ulama kok. Dan salah satu yang harus kita kemudian turuti itu kan wa ulil amri, pemerintah. Dia sekarang yang lebih bisa tahu, medis yang lebih tahu untuk urusan hari ini. Jadi jangan sok lah, kalau kata Maher Tualibi, jangan sok lah. Jangan sok pintar. Kalau kata Kang Maher itu jangan sok pintar. Udah kita ngukur kapasitas.
Mengukur diri ya. Posisikan diri sebagaimana mestinya. Kalau kita awam di wilayah agama, oke, udah kita taklid aja. Taklid aja. Taklid ya. Jangan bahlun murakkab. Jangan jahlun murakkab. Tidak baik tuh untuk perkembangan kecerdasan pemikiran. Nggak boleh ya. Saya yakin Islam tidak mungkin menyuruh kita untuk masuk ke dalam kubangan kemadaratan. Apalagi sesuatu itu mengancam nyawa kita. Pasti Islam sangat tidak membolehkan. Ya. Oke. Cukup ya. Sadar diri. Kita siapa? Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, jangan sampai kebencian kita menghalangi kecerdasan kita. Jangan sampai kebencian kita menghalangi keterbukaan pemikiran kita. Jangan sampai ya. Jangan sampai kebencian kita menghalangi keterbukaan pemikiran kita. Itu nggak baik. Itu berarti keluarnya dari nafsu. Dan nafsu adalah yang membimbing, bukan wahyu ilahi, tetapi wahyu syetani. Hati-hati. Tahu porsi, itu poinnya, itu tahu porsi ya, tahu kemampuan, tahu kapasitas diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.